Kita tahu bahwa ada 3 tujuan penjajahan. Pertama, ekspansi kekuasaan. Yang kedua, dominasi ekonomi. Dan yang ketiga, penetrasi kebudayaan. Dari yang pertama, kita sudah jelas bangsa yang merdeka. Tidak ada lagi kekuasaan asing yang mengatur kita, apalagi bercokol di tanah air tercinta ini. Tapi dari 2 yang terakhir, dominasi ekonomi dan penetrasi kebudayaan. Kita tahu di dalam sejarah penjajahan Belanda selama 350 tahun bercokol di negeri ini. Politik penjajah Belanda yang dikenal dengan sebutan 3G, Glory, Gold, dan Gospel. Selama 350 tahun, kekayaan tanah Indonesia diperas, dirampas sementara rakyatnya ditindas. 1. Glory artinya kemenangan. Dengan melumpuhkan semua kekuatan yang ada dengan cara menghancurkan sampai kekar akarnya, terutama umat Islam dengan taktik adu domba, menganak-emaskan suatu kekuatan dan menganak-tirikan kekuatan lain. 2. Gold artinya emas. Merampas rempah-rempah dan menggali bahan-bahan tambang untuk dibawa ke negaranya. 3. Gospel artinya Injil, rakyat dalam keadaan lemah, kerja paksa atau rodi tanpa bayaran, hanya dikasih makan seadanya, dalam keadaan tertindas sangat mudah terjadinya kristenisasi. Salah satu jalan untuk mengekalkan penjajahan, dengan menyamakan agamanya, maka semangat untuk berontak akan lemah dan padam dengan sendirinya. Siapa mau bantah bahwa kristenisasi juga jalan di Indonesia? Kalau di Jawa Barat, itu dipola lewat yayasan Kinasi yang dipimpin oleh Nyonya Radius Prawiro. Dari situ pola kristenisasi Jawa Barat diolah mulai Majalengka sampai Rangkas Bitung. Sejak dulu saya teriak, silakan menyebarkan agama, tapi jangan kepada orang yang sudah beragama. Kita harus masih berjuang keras untuk merdeka. Secara ekonomi, kita masih bergantung kepada bantuan asing. Lalu bermanis-manis kita anggaplah itu sebagai pelengkap, tapi akhirnya jadi penentu, jadi beban yang memberatkan bukan saja kita, tapi anak cucu kita di belakang kemudian hari nanti. Dari segi penetrasi kebudayaan, yang nampak saja food, fashion, anak-anak kita habis dijajah. Food, makanan, anak-anak kita tidak bangga lagi dengan produk bangsa kita sendiri. Food, belum lagi fashion. Disinilah kita harus punya filter yang kuat dalam dunia yang makin mengglobal, di mana kita berhadapan dengan sekian banyak pilihan. Bukankah kita ingat riwayat Nabi Nuh mengantisipasi banjir? Beliau oleh Allah diperintahkan membuat kapal. Seperti itulah kita sekarang ini. Mungkin sebagian kita menghadapi banjir lumpur di Sidoarjo sana, tapi yang tidak, kita tetap menghadapi fase-fase banjir itu. Entah banjir maksiat dan munkar, entah banjirnya peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral anak-anak kita. Menghadapi banjir seperti itu, bersikaplah seperti Nabi Nuh terhadap umatnya dan Nabi Nuh terhadap putranya sendiri. Apa yang terjadi? Kan'an putra Nabi Nuh tidak ikut naik ke kapal, tapi kumpul di darat bersama orang-orang kafir. Sebagai orang yang punya tanggung jawab, Nabi Nuh memanggil putranya untuk ikut naik ke kapal, jangan sampai hanyut ditelan banjir. Begitulah kita harus menyelamatkan anak-anak kita, naik kapal iman, naik kapal kebersamaan, naik kapal keselamatan, agar tidak dihantam oleh banjir. Entah banjirnya peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral anak-anak kita. Menghadapi banjir seperti itu, bersikaplah seperti Nabi Nuh terhadap umatnya dan Nabi Nuh terhadap putranya sendiri.